Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil atau bukti pertama ya, bahwa agama Wahabi itu ya, minal kafirin. Pertama adalah akidahnya mereka, yaitu akidah tadsim bahkan tasbih ya. Ya, bahkan ulama tertingginya itu Ibnu Tai yang mensahihkan sebuah hadis ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah menampakkan wujudnya ya, berbentuk manusia, berbentuk lelaki muda tanpa jenggot ya, dan rambutnya seperti rambutnya David Luiz ya, pemain sepak bola. Jelas akidah ini bukan hanya sesat ya, tapi udah minal kafirin ya. Dan saya nggak akan panjang di sini ya, karena akidah ini ya diketahui oleh ya semua umatil Muhammadiyah minas sholihin wal ulama wal ammah. Bahkan agama Wahabi itu bangga dengan akidah ini ya. Bahkan bagi siapapun yang menolak akidah ini ya berarti bukan muslim ya. Nah, ini ya, dalil pertama ya, bahwa Wahabi ya, ya minal kafir. Bukti yang kedua adalah ya, dalam hal ini saya membagi dua, ada Wahabi induk, ada Wahabi cabang. Wahabi induk ini yaitu ulama-ulama yang memfatwakan bahwa kita semua ini kaum mukmin sedunia beserta ulamanya ya, musyrikun, kafirun. Sedangkan Wahabi cabangnya itu yang mengamalkannya, mengeksekusinya, membunuh kita, menyembelih kita, mengebom kita, ulama-ulama kita semua ya. Baik Wahabi induknya nggak setuju atau setuju itu ya nggak. Karena apa? Karena Wahabi cabangnya ini ya, ya dia bisa melakukan itu ya karena sumbernya ini dari induknya ini ya. Nah, padahal ya, ya, membunuh satu mukmin ya, dan Al-Quran disebutkan khalidan fiha, membunuh satu mukmin kata Al-Quran ya kekal di dalam neraka. Ama yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Sedangkan ya, menurut Nabi SAW, penjelasan Nabi SAW ya, la tarji'u ba'di kufaran, jangan kau ya, menjadi kafir setelah aku meninggal. Apa itu? Yaqribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kalian yang membunuh sebagian yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memvonis khalid, kekal di dalam neraka, membunuh satu mukmin. Kata Nabi menjelaskannya, yang membunuh satu mukmin, membunuh seorang mukmin dihukumi kafir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menggunakan slogannya mereka kembali pada Al-Quran As-Sunnah, dan mereka kafir dengan ayat dan hadis itu ya. Jangankan membunuh satu mukmin, membunuh kafir zimmi dalam hadis sahih tidak akan mencium ya, bau surga. Apalagi membunuh satu mukmin, apalagi jutaan kaum mukmin, ulama-ulamanya juga dibunuh, disembelih. Lebih khalid lagi, lebih kafir lagi. Nah ini ya, nah, bukti kedua Wahabi ya minal kafir. Bukti yang nomor tiga adalah ya, agama Wahabi ya, mengkafirkan semua kaum mukminin sedunia beserta ulama-ulama kita. Bayangkan sekelas Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki itu dimusyrikkan, dikafirkan oleh Wahabi ya, kalau sekelas beliau dimusyrikkan, dikafirkan, apalagi di bawahnya ya, sama yang selevel dengan beliau ya, nggak tersisa ya, di sekelas beliau saja dikafirkan, dimusyrikkan cuma gara-gara ihda'us thawab, maulid,
tawasul dan lain-lainnya. Mengkafirkan satu saja itu kembali ya, pada yang menuduh, apalagi yang dikafirkan itu jutaan ya, kaum mukminin, ulama-ulama kita, maka jutaan itu kembali kekafirannya itu kepada kaum Wahabi ya. Dan hadisnya ya nggak perlu saya bacakan karena itu udah umum ya, disepakati oleh inda jami'al muslimin ya, Sunnah, Syiah, Mu'tazilah, bahkan ulama Wahabi mengakui kesahihan hadis ya, tersebut ya. Wahai musuh Allah ya, kok nggak terbukti musuh Allah itu kembali pada orang tersebut. Wahai Yahudi, kok nggak terbukti Yahudi itu kembali pada ya. Dari sini, dari nomor 3 ini, dalil ini menunjukkan bahwa Wahabi ya, kebanjuran kafir dari jutaan kaum mukminin yang dikafirkan itu. Jadi poin nomor 3 ya, Wahabi ya, minal kafir. Kemudian poin yang keempat ya, agama Wahabi ini berteman, bersahabat, saling bantu membantu dengan kafir harbi. Siapa itu? Ya, Amerika dan Israel dan sekutu-sekutu. Menolong, membantu, berteman, bersahabat dengan musuh Allah, dengan kafir harbi, sama berarti musuh Allah, kafir harbi. Ya, masih ingat invasi George Bush ke Saddam Hussein? Itu ada bantuan dari Wahabi itu. Ya, orang kafir apa itu? Ya, katakanlah namanya Wahabi mengatakan itu kan kerajaan Saudi, kami nggak ikut-ikut, bohong itu. Kenapa bohong? Ya, karena nggak ada usaha dari mereka untuk jihad. Ya, yang ada malah ya, mereka mengagumi, mengidolakan Saudi. Bahkan ada tuh Ustadz Wahabi yang dulu di Indonesia itu yang ya, menganjurkan pejuang Palestina itu pergi dari Palestina ya, menolong, membantu, berteman, bersahabat dengan musuh Allah, dengan kafir harbi, maka bagian dari mereka. Nah, maka Wahabi minal kafir. Kemudian selanjutnya ya, katakanlah ya, nomor 2, 3, 4 ya, katakanlah itu tidak sampai derajat kafir misalkan, karena para ulama ahlu sunnah juga menjelaskannya itu berbeda pendapat ya. Hadis nomor 2, nomor 3 di poin nomor 2, nomor 3 ada yang mengatakan tidak sampai kafir, tapi apa, dosa besar, maksiat atau mendekati kekafiran, katakanlah seperti itu. Terus bagaimana dengan nomor 1 tadi? Akidah tadzim, akidah tasbih ya, mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Tuhan semesta alam, itu dihukumi kafir secara mutlak. Ya, kita ya kesampingkanlah nomor 2, nomor 3 tadi, nomor 4 tadi. Cuma mendekati doang misalkan, nggak sampai kafir. Tapi nomor 1 itu kafir mutlak. Ya, ibarat kata agama Wahabi ini ya mendekati ya jurang neraka jahanam, mendekati ya, tidak sampai masuk, tapi gagal nomor 1 masuk akhirnya, ya, ujung-ujungnya masuk juga, masuk pada kekafiran. Jadi ya, kesimpulannya ya, kalau mengikuti slogannya agama Wahabi kembali pada Al-Quran As-Sunnah, maka berdasarkan Al-Quran As-Sunnah, kembali pada Al-Quran As-Sunnah, mereka adalah minal kafirin.